Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Gimana ini enggak kau pakai begini ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nasa jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga keislaman, keimanan dan ketakwaan kita. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang komitmen untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakannya, mendakwahkannya, memperjuangkannya hingga akhir hayat. Semoga Allah anugerahkan hidup yang sukses berkah, mati husnul khatimah, bertemu dengan Rasulullah, mendapatkan syafaat darinya dan masuk surga Firdaus tanpa hisab. Allahumma amin. Ya Allah, bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kami dapatkan menjadi hidayah yang sempurna, menjadi sebab bertambah ilmu dan semangatnya amal-amal kebaikan yang akan kami lakukan. Pagi ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Waqi'ah yang sudah sampai ke ayat 62. Hari ini kita akan masuk ke ayat 63 ya. Silahkan dibuka ayatnya. Kita akan baca dari ayat 63 sampai 67 ya. Saya akan bacakan sekali dan nanti silakan diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون صدق الله العظيم أفرأيتم ما تحرثون Pernahkah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kamu atau kalian yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Lau nasya', seandainya kami berkehendak, la ja'alnahu, maka kami akan jadikan ia hutaman, hancur sampai lumat. Fadhaltum tafakkahun, maka kamu akan heran tercengang. Inna lamughramun, sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian. Bal nahnu mahrumun, bahkan kami tidak mendapatkan hasil apapun. Wallahu a'lam bissawab. Kelompok ayat yang kita baca menjelaskan kepada kita bahwa yang menjadikan tanaman yang kita tanam hakikatnya Allah. Allah Maha berkehendak menjadikan benih tanaman yang kita tanam merekah menjadi tanaman yang bisa kita panen. Tapi jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki tanaman yang telah tumbuh dan siap dipanen itu untuk hancur, maka mudah bagi Allah untuk menghancurkannya. Kita lihat di kanan kiri kita sawah, dari kecil, ya, dari biji padi disemai, kemudian tumbuh terus dirawat, disemprot, ya, di ini di itu segala macam. Tiap hari itu petani di sawah pergi ke sawah sampai mau panen. Setelah mau panen kadang ada angin sampai hancur padinya. Kadang tiba-tiba ada petir menyambar seluruh padinya, hancur padinya. Padahal berhari-hari, berbulan-bulan dia rawat padinya, kemudian mereka menjadi rugi. Ini menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala sesuatu. Maka ingat, ketika kita mencari rizki, jangan lupa kepada Zat yang Maha Pemberi rizki. Karena sejatinya kita tidak memiliki kekuatan apa-apa, karena semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah kepada Allah
kemampuan untuk mengelola segala sesuatu yang akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita masuk pada tafsirnya. Afara'aitum ma tahrusun hadza hujjatun ukhra ala wahdaniyatillahi wa qudratihi. Ini adalah dalil yang lain, hujjah yang lain atas kemahaesaan Allah dan kemahakuasaan Allah. Ay akhbiruni anil badri alladhi talqawnahu fit-tin. Coba kalian jelaskan kepadaku, kata Allah, tentang benih yang kalian lemparkan, yang kalian buang itu ke atas tanah. Siapa yang menjadikan tiba-tiba keluar pucuknya, tiba-tiba keluar tunasnya? Siapa yang menjadikan itu? Apakah engkau yang menjadikan itu atau siapa? Ya, kadang kita lupa bahwa yang menjadikan tunas, ya, yang menjadikan biji tersebut tumbuh, kadang kita lupa itu semuanya yang menumbuhkan adalah Allah. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Nah, ini pertanyaan lebih spesifik. Antum tanbutunahu wa tansha'unahu? Apakah kalian yang menumbuhkannya? Terus kalian yang mengembangkannya? Sehari berapa senti kalian tumbuhkan itu? Hatta yakunu fihi sunbul wal hab am nahnul fa'iluna lidzalika, sampai keluar tuh sumbul wal hub, apa, tunasnya keluar, bijinya keluar. Am nahnul fa'iluna lidzalika, atau kami yang melakukan itu semuanya? Kita enggak pernah. Kalau ditanya berapa senti setiap pohon kita tumbuhkan, tidak ada yang akan bisa menjawab itu. Kenapa? Karena bukan kita yang menumbuhkan, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang akan kita sombongkan? Fa idza aqrartum anna Allaha walladzi yakhrujul habba wa yanbutu zar'a, jika engkau yakin bahwa Allah yang menumbuhkan biji tersebut, Allah yang menumbuhkan tanaman-tanaman tersebut, fa kaifa tunkiruna ikhrajul amwat minal ardi, kemudian kenapa kalian masih mengingkari akan adanya hari kebangkitan, di mana yang mati ditanam di bumi, dipendam di bumi, satu hari nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ternyata tanaman-tanaman tersebut Allah berikan gambaran kepada kita agar kita berpikir bukan hanya tentang tanaman, bukan hanya ilmu pertanian, bukan hanya ilmu tentang bercocok tanam dan mengurus tanaman, tapi semua itu mengingatkan kepada kita bahwa nanti kita akan mati, ditanam di dalam bumi, kemudian mudah bagi Allah untuk kembali membangkitkan kita semuanya. Ini orang beriman, berfikirnya bukan hanya apa yang dilihat, akan tetapi berfikir bahwa itu semuanya mengingatkan kepada kita bahwa Allah sangat mudah baginya untuk kembali menghidupkan kita semuanya setelah kita mati. Lau nasha'u laja'alnahu hutama, ay lau aradna laj'alna hadha zar'a hashiman mutakassiran la yanfa'u fihi ta'amin wala ghairihi. Seandainya kami berkehendak, kami akan jadikan tanaman-tanaman itu hancur, rusak, la yanfa'u bihi fi ta'amin wala ghairihi, sehingga tidak bisa dimanfaatkan. Ya, jangankan dimanfaatkan, dimakan aja nggak bisa. Kenapa? Rusak. Ya, mudah bagi Allah untuk menjadikan dengan bagus, untuk menghancurkan sehancur-hancurnya, mudah bagi Allah. Oleh karena itu, ketika tanaman kita bagus, jangan menepuk dada. Siapa dulu saya yang nanam? Jangan.
Tapi ucapkan alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menjadikan tanaman-tanamanku menjadi bagus. Ya, padahal pupuknya biasa saja, padahal ngurusnya biasa saja, tapi menjadi bagus. Ini bukan karena kehebatan kita, tapi ini kasih sayang Allah. Menjadi petani itu menjadi orang yang harusnya banyak zikir, banyak ingat kepada Allah. Ya, coba kalau kita pikirkan itu, kenapa padi itu pohonnya hijau? Siapa yang ngasih warna hijau? Kemudian kenapa keluar dari pohon padi itu tangkainya kuning? Ya, awalnya hijau terus menguning. Siapa yang ngasih warna itu? Ya, apa dicat sama Atifah satu-satu? Apa dicat sama Fitri satu-satu? Enggak. Ya, apa Hanan yang menjadikan tangkainya apa Yusuf yang menjadikan itu semuanya menjadi bagus? Bukan. Allah yang menjadikan itu semuanya menjadi luar biasa. Ya. Qala al-Qurtubi, Imam al-Qurtubi mengatakan al-Khattab al-Hashim al-Halik alladhi la yunfa bihi fi mat'amin wala ghadain. Khattab maksudnya adalah tanaman ini menjadi hancur. Al-Hashim al-Halik menjadi hancur. La yunfa bihi, tidak bisa dimanfaatkan dengannya. Fi mat'amin wala ghadain, baik untuk makanan apapun, apalagi untuk sarapan, yang enggak bisa. Ya, hancur sehancur-hancurnya. Gimana itu? Hancur sehancur-hancurnya, ya. Fanabbahahum bidzalika ala amrayn. Maka dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita dengan dua hal. Ahaduhuma, yang pertama, ma aulahum bihi minan ni'am fi zar'ihim liyashkuruhu. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar kita ingat dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, bagusnya tanaman itu agar kita bersyukur. Liyashkuruhu, agar kalian bersyukur dengan hal itu. Ats-tsani liya'tabiru fi anfusihim. Yang kedua, agar kita mengambil pelajaran pada diri kita. Fakama annahu ta'ala yaj'alu zar'a hutaman idza syaa. Mudah bagi Allah tanaman yang tadinya bagus menjadi hutaman, menjadi hancur idza syaa, jika Allah menghendaki. Kadzalika yuhlikuhum idza syaa liyatta'idu fayanzajiru. Demikian Allah Subhanahu wa taala jadikan gambaran itu agar kita mengambil pelajaran, fayanzajiru, kemudian kita berhati-hati dengan hal itu. Manusia itu fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia sebaik-baiknya bentuk, seglowing-glowingnya wajah, seindah-indahnya tubuh, lelaki kuat-kuat, hebat-hebat, mantap. Ya, Haidar kalau lewat di depan akhwat, semua akhwat ke Haidar. Apalagi kalau Syafiq lewat, masya Allah, Syafiq. Ya, Atifah kalau lewat ke ikhwan, masya Allah seluruh ikhwan, masya Allah, astagfirullah. Tapi ternyata yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang kuat-kuat, yang seperti itu tidak akan ada manfaatnya apa-apa jika tidak beriman kepada Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia yang sempurna diciptakan oleh Allah itu karena mereka tidak beriman kepada Allah, maka Allah jadikan manusia yang sempurna itu asfala safilin, menjadi makhluk yang
paling bawah statusnya di neraka. Rugi, rugi, rugi. Wal'iyadu billah, wal'iyadu billah. Fadhaltum tafakkahun, ay fadhaltum wa baqaitum tatafazza'una wa tahzanuna 'ala az-zar'i mimma halla bihi wa taqulun inna lamughramun. Fadhaltum tafakkahun maksudnya adalah kemudian ujungnya, akhirnya kalian terperanjat, heran, kaget, dan kalian sedih ala zar'i, karena tanaman-tanaman yang kalian miliki mimma halla bihi ternyata sudah hancur, sudah rusak, tidak ada manfaatnya sama sekali. Capek nanam padi, capek nanam ini, nanam itu, giliran panen rusak. Manusia capek melakukan ini, melakukan itu di dunia, tapi jika apa yang dilakukannya bukan karena Allah, maka seluruh amalan-amalannya habis, hangus, tidak ada manfaatnya. Ngafalin Quran itu capek tidak? Capek. Pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, bertahun-tahun kita ngapalin Quran, tapi jika ngapalin Qurannya bukan karena Allah, maka habis itu amalan-amalan ngapalin Qurannya. Allah tidak akan berikan pahala. Kenapa? Karena niat dia bukan karena Allah, tapi hanya karena ingin disebut Al-Hafiz, karena hanya ingin disebut Al-Hafizah, karena hanya ingin mendapatkan beasiswa, karena hanya ingin mendapatkan hadiah umroh, karena hanya ingin disebut sama teman-temannya Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, ya, akhirnya tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlisu amalakum ayyuhal ikhwah, jaga hati kita, ikhlaskan amal-amal kita. Jangan pernah ada maksud dan tujuan selain mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak akan pernah merugi. Amal-amalan kita sangat sedikit, amal-amalan kita sangat terbatas, tapi semoga yang sedikit dan terbatas itu, jika hanya karena Allah, Allah akan terima amal-amalan kita, bahkan Allah akan lipat gandakan amalan-amalan kita semuanya. Allahumma Allahumma bal nahnu mahrumun, bal nahnu mahrumun, bal nahnu mahrumun ar-rizqa wa gharamna qimat al-badri wa hurrimna khuruj az-zar'a. Kami sudah tidak mendapatkan ini dari Allah, bahkan kami diharamkan mendapatkan rizki dari Allah, bahkan kami diharamkan khuruj az-zar'a, tidak lagi keluar tanaman-tanaman di atas tanah kami. Tanahnya sudah bermasalah. Allah jadikan tanahnya yang subur tadi, karena kita tidak bersyukur, sudah tidak subur lagi. Jadi yang hancur bukan hanya tanamannya, akan tetapi yang hancur dengan tanah-tanahnya. Tanahnya sudah tidak lagi bisa ditanami, sehingga tidak bisa mengeluarkan tanaman-tanaman. Kita semuanya bisa mengambil pelajaran yang sangat penting dan berharga pada rangkaian ayat ini. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kehidupan ini seperti menanam tanaman-tanaman. Dunia itu tempat bercocok tanam. Jangan sampai tanaman kita, yaitu amal kita, tidak kita jaga. Jangan sampai kita berbangga diri dengan tanaman kita,
Padahal tanaman-tanaman kita yang menumbuhkan, yang menguatkan, yang membaguskan, yang mengeluarkan buahnya, yang mengeluarkan hasil dari tanaman itu, hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita semuanya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang akhirat kita. Tanam kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin hanya karena Allah, agar nanti kita di akhirat bisa memanen seluruh amalan-amalan kita semuanya. Untuk Anda yang mengingkari hari kebangkitan, ketahuilah dari biji yang kalian tanam itu Allah tumbuhkan pepohonan yang bagus, yang rindang, berbuah ranum, manis, banyak manfaatnya. Jika dari biji yang kalian tanam mudah bagi Allah menumbuhkan tanaman, maka itulah gambaran kalian yang sudah mati, kalian yang ditanam di dalam bumi. Satu hari Allah akan kembali hidupkan kalian semuanya untuk dikumpulkan, kemudian dilakukan hisab, dihitung seperti apa amalan-amalan kita semuanya. Ya Allah, mudahkan bagi kami semuanya di hari yang tidak ada pertolongan selain pertolongan darimu ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir fa innal 'usra 'alaika yasir. Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisab. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ambillah pelajaran dari ayat-ayat yang terus kita kaji setiap ba'da subuh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kokohkan keimanan kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.